Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Fatarianti ingin menjelaskan perusahaan leasing yaitu PT Oto Multi Atra. Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan berupa barang modal maupun aset bagi perusahaan atau perorangan dalam menjalankan aktivitas usaha. Misalnya saja leasing motor guna memperlancar proses pemasaran, perusahaan distributor. Biasanya debitur akan mengembalikan pinjaman dengan cara diangsur. PT Oto Multi Atra didirikan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 1994 dengan nama PT Manunggal Multi Finance. Kemudian, pada bulan September 1995, perseroan merubah namanya menjadi PT Oto Multi Atra. PT Sumit Auto Finance didirikan pada tahun 1990. Pada awalnya, perusahaan ini bernama PT Sumit Sinarmas Finance. Hasil kerjasama usaha antara PT Sinarmas Multi Atra dan Sumitomo Corporation, Jepang, PT Sumit Auto Group. PT Sumit Auto Group adalah bagian dari Auto Group yang usahanya bergerak di bidang investasi dan memiliki saham di Oto Multi Atra dan Sumit Auto Finance. Oto Launch adalah bisnis unit yang dimiliki oleh Oto Multi Atra dan baru berdiri pada bulan Januari 2014. Oto Launch bergerak di bidang operating lease atau sewa guna usaha di bidang corporate car rental. PT Oto Multi Atra juga memiliki visi dan misinya. Visinya yaitu menjadi penyedia solusi keuangan terpercaya yang memberikan kontribusi positif terhadap transformasi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan misinya memberikan solusi keuangan yang inovasi, berkualitas tinggi dan komprehensif sesuai dengan prinsip kepatuhan yang menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan semua pemangku kepentingan. Syarat-syarat mendapatkan pinjaman leasing motor yaitu syarat wajibnya harus warga negara Indonesia atau WNI dengan minimal usia 21 tahun. Minimal memiliki KTP elektronik dan memiliki pekerjaan dan gaji tetap, minimal gaji sesuai dengan ketentuan Auto Finance. Kendaraan yang akan dijadikan sebagai pinjaman berusia di bawah 10 tahun dan bersedia untuk menyerahkan BPKB mobil atau motor sebagai pinjaman jaminannya. Dokumen yang harus disiapkan yaitu fotokopi tanda pengenal atau KTP dari permohonan pinjaman. Jika telah menikah wajib menyertakan KTP pasangannya, dua-duanya gitu. Fotokopi akte perkawinan bagi yang sudah menikah atau akte perceraian bagi yang sudah bercerai. Dan fotokopi KK, kartu keluarga. Fotokopi NPWP dan bukti pembayaran listrik atau PBB dan slip gaji resmi, surat jaminan bahwa BPKB asli dan fotokopi STNK. Dan cara mengajukan pinjamannya setelah memenuhi berbagai persyaratan dan melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan, nasabah bisa langsung datang ke cabang Auto Finance terdekat dan mengajukan pinjaman. Setelah berada di salah satu cabang Auto Finance, nasabah diharuskan menemui customer service-nya dulu. Selanjutnya akan mendapatkan arahan dari customer service terkait alur dan proses pengajuan pinjamannya. Jasa pembiayaan Oto hanya bisa mendapatkan konsumen secara langsung di beberapa dealer yang sudah bekerja sama dengan Oto. Jasa yang ditawarkan cukup lengkap yaitu pembiayaan,
motor baru, pembiayaan motor bekas, pembiayaan mobil baru, pembiayaan mobil bekas, seperti perusahaan pembiayaan lainnya. Calon debitur wajib menyediakan uang muka yang presentasinya dihitung dari harga kendaraan bekas ataupun baru. Kelebihan auto finance yaitu persyaratannya mudah. Yang kedua, bunga pinjamannya yang ditawarkan auto finance tergolong rendah. Dan yang ketiga, menyediakan tenor angsuran lama sampai dengan 35 bulan. Yang keempat, kendaraan jenis apapun bisa dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Yang kelima, menyediakan fund pinjaman yang cukup besar. Yang keenam, memiliki fitur pencarian kantor cabang terdekat. Dan kekurangannya auto finance ini yaitu pertama, auto finance tidak punya fitur simulasi angsuran resmi. Yang kedua, adanya biaya provisi dan simulasi yang bisa membebankan nasabah. Oke, saya akan melanjutkan simulasi kredit motor di auto finance. Uang muka 2.500.000, cicil 12 kali 1.413.000, cicil 18 kali 997.000, cicil 24 kali 794.000, cicil 30 kali 674.000, cicil 36 kali 595.000. Dan yang kedua, uang muka 2.600.000, cicil 12 kali 1.444.000, cicil 18 kali 990.000, cicil 24 kali 789.000, cicil 30 kali 670.000, dan cicil 36 kali 591.000. Dan uang muka yang ketiga 2.700.000, cicil 12 kali 1.394.000, cicil 18 kali 984.000, cicil 24 kali 783.000, cicil 30 kali 665.000, dan cicil 36 kali 587.000. Berdasarkan simulasi kredit kendaraan bekas tersebut, bisa diketahui beberapa besar bunga cicilan yang ditetapkan oleh auto finance menggunakan skema uang 2,5 juta. Harga kendaraan 16.215.000, total angsuran 1.413.000 dikali 12, hasilnya 16.956.000. Bunga angsuran 16.956.000 dikurangi 16.215.000 rupiah sama dengan 741.000. Bunga 741.000 per 16.956.000 dikali 100% sama dengan 4,37% atau 12 kali cicilan. Persentase bunga 4,37% per 12 dan hasilnya 0,35% per bulan. Bunga dan biaya pinjaman. Auto finance menetapkan suku bunga pinjaman untuk motor sebesar 11,82% dan untuk mobil sebesar 9,33%. Pinjaman motor tidak dikenakan biaya administrasi, tetapi dikenakan biaya provinsi sebesar 1-2%. Sedangkan untuk pinjaman mobil dikenakan biaya administrasi sebesar 100.000 dan biaya provisinya 1-2%. Kesimpulannya, jadi leasing atau sewa guna usaha kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Dengan melakukan leasing, perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi yang dapat diangsur. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.